Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Asupan Mantap Mantap. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul My Little Baby Jaya. Sebuah film dari kisah nyata di Korea Selatan. Gadis cantik yang bersekolah di bangku menengah yang mendapatkan pelecehan dari beberapa teman wanita dan teman prianya. Gadis tersebut dipakai bergiliran oleh teman-teman pria di kelasnya sendiri. Tidak hanya 2 atau 3 pria, gadis ini digilir sampai 20 orang pria secara bergiliran. Sadis banget kan? Dari kisah ini kita bisa banyak ambil pelajaran dari film yang berjudul My Little Baby Jaya. Ya udah, seperti biasa sebelum saya melanjutkan alur ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya udah, kita capcus ke intronya. Film bermula dengan sebuah mobil yang melintas dengan kondisi hujan. Mereka dikejutkan dengan seorang wanita yang tiba-tiba jatuh tepat di atas mobil mereka. Mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Kemudian mayat wanita tersebut dibawa ke ruang otopsi. Di sana detektif yang berpakaian hitam mengatakan wanita ini telah tidur dengan beberapa pria demi sebuah uang. Namun sang dokter membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa gadis ini mengalami pendarahan ketika ia jatuh dari gedung. Scene pun berganti kepada pria tua yang nampak mengalami gangguan mental yang sedang berada di sebuah tengah danau, yang merupakan ayah dari wanita yang bunuh diri tadi itu. Scene berganti lagi ke masa lalu seorang tokoh wanita yang bernama Jaya. Ia tinggal berdua dengan ayahnya yang mengalami gangguan mental. Sang ayah pun mendapatkan sebuah surat di depan rumahnya yang memberitahu bahwa anaknya Jaya diterima sekolah bergengsi di Korea Selatan. Karena bahagia, sang ayah pun memutuskan untuk pindah ke kota tersebut agar ia bisa selalu dekat dengan anaknya. Sekolah itu sudah lama dipimpinkan oleh anaknya itu. Kerjaan ayahnya adalah dengan berjualan menggunakan mobilnya di pinggir jalan. Waktu kecil Jaya hampir dipindahkan ke panti asuhan karena melihat ayahnya yang memiliki keterbatasan fisik yang dialami oleh ayahnya. Namun hal tersebut tidak jadi karena Jaya bersikeras untuk tetap tinggal bersama ayahnya. Ketika sudah remaja, Jaya pun membantu ayahnya untuk berjualan di pinggir jalan. Karena keterbatasan fisik, ia selalu dianggap lemah atau dilecehkan oleh pembeli dagangannya. Sampai ketika Jaya pun marah karena ayahnya telah dilecehkan oleh orang lain. Suatu ketika mereka sangat menikmati hidup yang serba berkecukupan. Sampai ayah selalu menuruti apa yang diinginkan putrinya tersebut. Karena esok pertama sekolahnya, ia meminta beberapa peralatan tulis kepada ayahnya. Dengan semangat seorang ayah kepada putrinya, ia menyanggupi semua kebutuhan anaknya tersebut. Tiba di hari pertama sekolah, di sana Jaya yang sedang duduk sendirian tiba-tiba dihampiri oleh beberapa gadis di kelas itu. Dengan lantangnya mereka mengatakan Jaya tidak pantas duduk di tempat itu, karena itu adalah tempat duduk mereka. Jaya lebih pantas duduk di sebelah Mikyun, seorang gadis cupu yang dianggap tidak populer di sekolah itu. Ketika Jaya menampilkan seninya di bidang vokal, ia mendapatkan pengakuan dari beberapa teman barunya di sekolah itu. Karena hal tersebut, seorang siswi yang katanya populer tidak senang kepada Jaya. Ia berasa bahwa Jaya akan meredupkan karirnya sebagai gadis populer di sekolah itu. Ketika pulang sekolah, Jaya dan Mikyung sudah sangat akrab satu sama lain. Mikyung yang tiba-tiba melihat sekelompok cewek-cewek populer tiba-tiba menjauhi Jaya. Seperti Mikyung sangat takut dengan sekelompok anak populer tersebut. Namun hal itu Jaya tidak memperdulikannya. Ia bersikap cuek ketika lewat di hadapan anak-anak yang dianggap populer tersebut. Ketika Jaya dan Mikyung sedang berjalan-jalan ke sebuah pusat pembelanjaan, ia tak sengaja melihat ayahnya juga ikut berjualan di sana. Namun Jaya malah pura-pura tidak melihatnya karena ia malu kalau Mikyung tahu ayahnya keterbatasan fisik dan miskin. Ketika berjalan, Jaya dipanggil oleh ayahnya. Mikyung yang terkejut menanyai siapa pria itu. Jaya menjawab bahwa itu adalah ayahnya. Tapi tak diduga Mikyung memberikan hormat kepada ayahnya Jaya. Mikyung pun tidak mempersalahkan siapa Jaya sebenarnya.
Dengan bangga sang ayah pun memberitahu teman-teman penjualnya bahwa ia memiliki anak pintar dan cantik dan anaknya itu belajar di sekolah yang bergengsi. Jaya dan Min Kyung pun semakin hari semakin dekat satu sama lain. Suatu ketika sekolah mereka mengadakan sebuah tur seni keluar kota. Ketika di perjalanan, seorang pria dari sekolah yang sama melemparkan sebuah senyuman kepada Jaya. Pria ini kita sebut Iqbal. Ketika sudah sampai di titik tujuan, Jaya ditanya oleh beberapa temannya di mana ayahnya bekerja. Ia pun bingung ia mau ngomong apa. Jaya pun mengatakan bahwa ayahnya memiliki toko baju di sebuah mall. Pertanyaan pun beralih ke seorang pria, seperti apa kriteria pria yang disukai Jaya. Namun Jaya hanya diam dingin sembari tersenyum. Suatu hari Jaya sedang berlatih vokal di tepi danau, tiba-tiba dihampiri oleh Iqbal, pria yang memberi senyuman kepada Jaya waktu di perjalanan. Iqbal bertanya apakah ia adalah pria kriteria dari Jaya. Namun Jaya hanya diam dan pergi meninggalkan pria tersebut. Disusul dengan Iqbal, sembari ia mengatakan bahwa ia menyukai Jaya. Ciri-ciri fuckboy ya kan? Karena tak tahan, Iqbal pun memeluk dan mencium wanita cantik tersebut dan mengajak Jaya untuk indihoi bersama di tempat tersebut. Kejadian itu pun dilihat oleh Yora, teman dari anak populer di sekolah itu. Kemudian ia merekam kejadian tersebut dan melaporkan hasil rekaman tersebut kepada Dewi, anak populer. Karena kesal dan marah melihat itu, Dewi pun langsung menghampiri Min Kyung untuk mencari informasi lebih banyak tentang Jaya. Karena di sini Jaya sangat dekat dengan Min Kyung. Karena Min Kyung pun didesah oleh Jaya, anak populer tersebut, ia pun terpaksa memberitahu bahwa sebenarnya ayahnya Jaya hanyalah seorang pedagang kaki lima dan juga memiliki gangguan mental. Iqbal yang juga mendapatkan informasi tersebut mendatangi kediaman Jaya. Iqbal yang dulunya manis kepada Jaya tiba-tiba berubah menjadi seperti iblis. Ia berkata kepada Jaya dengan keras bahwa Jaya sudah menipu dirinya dan beberapa teman sekolahnya. Dan dia mengatakan seperti itu agar supaya Jaya bisa melakukan mantap-mantap dengan dirinya. Seketika Jaya pun dianggap seorang wanita yang suka gitu-gituan. Biasanya disebut dengan pelacur. Karena sudah tersudut, Jaya ditampar beberapa kali oleh Iqbal. Jaya yang menangis, Iqbal pun pergi dari sana dengan diikuti oleh sekelompok anak populer tadi. Ketika suatu malam Jaya menghampiri Dewi, Jaya pun berkata bahwa ia ingin minta maaf atas kejadian yang ia lihat dengan memohon agar ia tetap bersekolah di sana dengan tenang. Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Dewi, malah dia mengejek Jaya dan juga mengatakan hal-hal jelek tentang ayahnya. Sontak Dewi pun tidak suka ayahnya dijelekan. Ia pun mulai perkelahian dengan Dewi. Karena kita tahu bahwa Jaya selalu naik pitam ketika ayahnya dihina oleh orang lain. Dan hasil pertandingan tersebut dimenangi oleh Jaya. Dan Jaya berkata untuk tidak menghina ayahnya lagi. Tidak selesai dengan itu, kasus menghampiri Jaya dengan orang tua Dewi yang mengetahui anaknya telah dianiaya oleh Jaya. Peruntas ayahnya Dewi tidak menerima kejadian itu dengan memerintah 4 orang temannya Dewi untuk menjadi saksi atas kejadian tersebut, padahal mereka tidak berada di sana. Tibalah di hari kasus Jaya di sekolah, yang di sana Jaya mengatakan bahwa dirinya dan ayahnya telah dilecehkan oleh Dewi. Kemudian ayahnya pun berkata untuk tidak mengeluarkan Jaya dari sekolah. Setelah itu pihak sekolah menasehati Jaya untuk tidak bersikap kasar dengan temannya sendiri. Ayahnya pun memohon agar tidak mengeluarkan Jaya dari sekolah. Ia pun berlutut kepada dewan pemimpin sekolah, namun apa boleh buat, dia kembali dihina dengan mengatakan bahwa mereka berdua adalah kalangan orang-orang miskin. Jaya pun marah kepada ayahnya bahwa tidak seharusnya ayahnya tersebut bersikap merendah kepada orang-orang itu. Dia juga berkata bahwa miskin bukan berarti tidak punya harga diri. Sekarang Jaya bekerja di sebuah swalayan dan kepala toko di tempat ia bekerja membantu Jaya untuk melaporkan keluhannya kepada dinas pendidikan atau apa yang terjadi kepada sekolahnya dulu. Ketika pulang sekolah, Min Kyung pun menemui Jaya untuk minta maaf karena ia tidak bisa membantu Jaya.
Dengan tersenyum, Jaya pun memeluk temannya tersebut. Suatu ketika laporan yang dibikin kepala kantor kepada Jaya untuk sampai ke dinas pendidikan dan sudah diketahui oleh dewan-dewan sekolah lamanya Jaya. Mereka semua merasa takut bahwa kalau ini terjadi bisa menurunkan reputasi sekolah mereka. Akhirnya kelompok anak populer pun memiliki cara untuk menjebak Jaya. Mereka pun kembali mencari informasi kepada Min Kyung. Dewi pun memeriksa ponsel Min Kyung di pesan tersebut. Ia mendapatkan rencana bahwa Jaya akan berulang tahun esok malam. Dewi pun mengajak teman-teman prianya datang ke rumah Jaya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Namun nasib sial kembali menghampiri Jaya. Jaya pun digilir oleh teman sekolahnya dulu secara bergantian dan direkam oleh Dewi. Min Kyung pun tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diam dengan melihat temannya tersebut. Di sisi lain, ayahnya yang masih berjualan belum pulang ke rumah karena dagangannya sedang ramai pengunjung. Ketika sudah selesai berjualan, ayahnya tidak langsung pulang ke rumah karena ia diajak oleh beberapa temannya untuk merayakan keberuntungan jualan ayahnya. Di sisi lain, Jaya yang sedang bersama Dewi di sana, ia minta Jaya untuk menarik laporan kasusnya itu atau tidak Dewi akan mengancamnya akan menyebarkan video pelecehan tersebut kepada semua orang. Terpaksa Jaya pun mengiyakan pernyataan Dewi tersebut. Di keesokan harinya, seorang pria teman sekolahnya dulu datang ke kediaman Jaya. Di sana Jaya merasa risih dan ingin melaporkan pria tersebut ke polisi. Tanpa rasa takut, si pria tersebut berkata bahwa itu tidak mungkin bisa terjadi karena orang tuanya adalah dewan pimpinan di sekolah itu. Satu persatu pria datang menghampiri Jaya hanya untuk melecehkan dirinya. Karena merasa tidak ada harapan untuk melakukan sesuatu, Jaya pun dijual oleh teman-temannya untuk dijadikan wanita pekerja malam. Suatu ketika ia pun menuliskan kejadian yang ia alami tersebut di sebuah buku, yang buku tersebut disimpan di sebuah gudang tempat ia bekerja. Beberapa bulan kemudian, seorang pegawai di sana menemukan sebuah buku yang diselipkan di buku-buku tersebut. Kemudian kepala toko itu memberikan buku tersebut kepada ayahnya Jaya. Ayah Jaya pun seakan-akan bisa melihat kejadian yang dialami anak satu-satunya itu. Sontak ayah Jaya pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah lamanya Jaya. Namun bisa ditebak, dewan sekolah tidak menanggapi kejadian tersebut karena bisa merusak reputasi sekolah. Kemudian ia pun mencoba untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib, namun sialnya polisi di sana juga tidak menanggapi hal itu semua. Karena harus ada saksi mata yang bisa melaporkan kejadian tersebut. Singkat cerita, Min Kyung pun memberitahu bahwa ia melihat di depan matanya sendiri, namun ia tidak bisa membantunya karena dirinya juga takut akan dilecehkan oleh mereka. Min Kyung pun akan membantu ayah Jaya untuk membalaskan dendam anaknya dengan memancing mereka dan berkata bahwa mereka harus mengatakan kesalahan yang mereka perbuat, dan ini juga kesempatan terakhir mereka untuk mengakui semuanya itu. Di sisi lain, ayahnya Jaya menyemprotkan air keras kepada mereka. Karena kejadian itu, ayahnya Jaya masuk berita dan juga masuk dalam daftar pencarian orang. Dan di sisi lain, Iqbal yang sedang mengendarai motornya, tiba-tiba ia ditabrak oleh pengendara mobil, dan ternyata itu adalah ayahnya Jaya. Dan ayah Jaya pun menangkap semua pelaku yang telah memperkosa anaknya itu. Mereka memohon untuk tidak membunuhnya. Kesalahan ini mereka sudutkan semuanya kepada Iqbal. Karena muak, akhirnya pembalasan dendam pun dimulai. Ayahnya menghabisi semua pria-pria tersebut hingga tewas, tersisa satu pria, yaitu Iqbal. Dan Iqbal pun dibawa ke tengah danau menggunakan perahu di sana. Ia mengkaitkan pancingan itu ke lehernya Iqbal yang kemudian menjatuhkannya. Scene terakhir, kita diperlihatkan sepasang sepatu di atas perahu. Seperti itulah alur cerita dari film My Little Baby Jaya. Film yang memancing emosi para penonton termasuk saya. Apa sih yang kita harus ambil hikmahnya dari film ini? Jangan membuli, udah itu aja.
Jika kalian punya pendapat berbeda, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol merahnya supaya channel ini semakin berkembang. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, oke? Saya Erik mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.